Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita memulai acara konseling pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita memulai konseling pada siang hari ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kenapa? Ya, nama Ibu Fatia. Ya. Dengan Ibu siapa? Mbak Ayudhya. Iya ya. Ya. Jadi sebelumnya Mbak Ayudhya itu udah pernah mengikuti konseling apa belum? Belum pernah sih. Jadi belum pernah ya. Ya. Nah karena belum pernah, Ibu di sini mau menjelaskan terlebih dahulu ya konseling itu. Nah jadi konseling itu adalah pemberian layanan yang dilakukan oleh konselor itu ya konselor untuk membantu konseling berarti konselingnya Ayudhya membantu mengatasi permasalahan yang ada. Di situ nanti supaya gimana caranya dia bisa mendapatkan solusi terbaik. Jadi tujuan Ayudhya ke sini sudah paham ya, maaf ya. Terus di sini ada asas-asasnya nih, tahu asas konseling? Belum tahu itu. Jadi asasnya itu ada 3. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana Ayudhya itu dimohon untuk terbuka, jangan ada yang ditutupi ya. Ya. Terus juga ada asas kerahasiaan. Rahasia itu berarti segala yang kamu utarakan pada ibu itu cukup sampai di sini saja, tidak akan disebarluaskan kemana-mana. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah asas kesukarelaan. Ayudhya datang ke sini sukarela kan? Ya. Tidak ada paksaan dari pihak manapun kan? Tidak. Alhamdulillah ya. Terus acara konseling pada siang hari ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit. Nanti kalau misalkan sekiranya masih ada yang perlu dibicarakan lagi, berarti kita bisa atur schedule ulang di Pleno. Terus di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang peran konseling ya, dan Ya. juga konselor. Jadi peran dari konselor itu salah satunya adalah mendengarkan secara seksama tentang apa yang diutarakan oleh konseling. Terus selanjutnya di sini konselor juga berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi berjalannya konseling agar bisa berjalan dengan lancar dan baik. Konselor juga bertugas sebagai bagaimana sih cara terbaik untuk menemukan solusi yang dialami oleh seorang klien atau konseling. Kalau konseling juga di sini tidak kalah pentingnya nih. Tahu nggak apa aja nih? Saya kurang tahu. Nah, jadi konseling itu diminta untuk berpartisipasi aktif ya, dengan apa? Dengan mencurahkan apa aja sih masalah yang dialami dia gitu ya. Terus nanti jangan malu-malu untuk mengutarakan apa yang dialaminya gitu ya. Nah, terus konseling juga di sini bertindak sebagai seseorang yang mau menerima masukan gitu ya, dan berusaha untuk menjalankan apa yang telah diberikan gitu. Sampai di sini paham? Paham. Apakah dari penjelasan Ibu ada yang masih belum dipahami? Alhamdulillah sudah paham semua. Alhamdulillah ya kalau Ya. gitu. Oke. Jadi apakah Ayudhya sudah siap? Siap. Kalau begitu berarti mohon untuk Ayudhya mengutarakan masalah Ayudhya. Silakan. Oke. Masalah aku di sini tuh selalu kurang percaya diri gitu. Nah, gimana sih caranya agar kita tuh bisa percaya diri gitu? Mungkin waktu sosialisasi atau waktu banyak orang gitu, bisa percaya diri tanpa ngerasa kayak overthinking. Ini di sini Ayu mengatakan gimana caranya untuk percaya diri biar tidak overthinking ya. Sebelumnya kenapa kok kamu tidak percaya diri itu? Tadinya apakah ada permasalahan atau Dalam hati takut aja gitu. ada ketakutan ya? Ya, terasa kayak ada yang ganjel aja di dalam hati, terus kayak melihat sekitar tuh kok kayaknya kayak kurang suka gitu. Jadi
menjadikan Mbak Ayu itu kira-kira misalkan guru A ya, guru A kok percaya diri nih, kira-kira bisa nggak mengambil contoh siapa gitu yang bisa Mbak jadikan panutan? Contoh mungkin Bu Okta kali ya. Pulsa aja lah. Ekonomi ya. Kira-kira apa yang kamu ambil dari Buka? Dia tuh tipikal orang yang semangat gitu ya. Jadi kayak kalau ngajar anak-anaknya tuh nggak pernah kosong, kecuali kalau dia ada ujian. Jadi kayak semangat mengajarnya tuh sangat kuat. Terus dia orangnya sabar ya. Mungkin anak-anaknya kayak gitu dia mungkin marah gitu, tapi mungkin dia bisa tahan. Cuma cara waktu menjelaskan dia juga enak gitu, gampang dimengerti juga. Kalau nggak jelas bisa diulangi lagi gitu. Ayu ini mengatakan dosen, jadi apa ya yang bisa dilakukan sana? Kira-kira kalau dia meniru dari beliau bisa apa ya? Insya Allah bisa sih. Jadi misalkan kan banyak nih ya yang harus ditiru, nggak harus semuanya, tapi misalkan dari cara berbicara dulu atau cara dia menghadapi anak-anak dulu gitu. Kalau nggak bisa tuh sambil dicatat kira-kira apa aja sih perilaku baik yang bisa dicontoh dari aku gitu. Tapi kalau enggak, kamu pilih nih sekiranya mana ya yang bisa aku terapin untuk memunculkan rasa percaya diri dalam diri aku kayak gitu. Sekiranya apakah sekarang kamu sudah melakukannya? Mungkin dalam berbicara sendiri. Jadi sudah mulai diterapkan. Ya mulai kayak mungkin apa ya, lebih terbuka sama sekitar aja gitu. Jadi yang tadi kamu inginkan itu kan untuk percaya diri ya. Terus yang sudah kamu lakukan adalah sudah mulai mencontoh dari cara berbicaranya kita. Nah terus evaluasinya apa nih setelah kamu mencoba untuk meniru dari cara berbicaranya kira-kira apa yang kamu evaluasinya kan berarti kan udah mulai mencontoh cara ngomongnya gitu ya. Itu kira-kira apakah kamu sudah mulai berkurang rasa percaya dirinya kah, atau mulai udah kayak rasanya ini loh diri aku kayak gitu? Ya itu sih gitu. Oh ternyata aku bisa berubah gitu. Aku bisa lebih ya, percaya dirinya udah mulai tumbuh gitu. Kayak bisa nih seperti speaking, kayak percaya diri di depan orang banyak. Biasanya presentasi gitu kan kayak deg-degan, kayak keringet dingin juga, kayak lihat orang tuh nggak berani jangan bu. Sekarang mungkin udah ya bisa lah natap dikit-dikit, terus tetap deg-degan sih, cuma kayak ya mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya. Good job, berarti ada perubahan dari yang sebelumnya Ya. sampai yang sekarang gitu ya. Oke, selanjutnya adalah planning apa nih, rencana apa ke depan yang akan Ayu dia lakukan? Rencananya lebih memperbaiki lagi sih. Sepertinya dari itu sih masih kurang, ya beberapa masih kurang. Mungkin dari cara berbicaraku yang mungkin karena saking deg-degannya itu kayak kecepatan atau jadi kayak terbata-bata itu sih. Jadi kalau sudah dilakukan, kira-kira kamu akan melakukannya kapan nih? Insya Allah mungkin seperti contohnya waktu presentasi nanti, atau nanti kalau disuruh jadi MC gitu. Apakah kamu mengikuti kayak organisasi gitu? Dulu SMP, sekarang Ya, tapi sekarang banyak tugas yang presentasi ya? ya. Oke. Jadi kalau suruh di depan itu deg-degannya. Terus kadang gitu juga jadi moderator gitu apa enggak? Moderator Yang misalkan membuka presentasi terus kayak menawarkan dirinya Ya. tanya. Ya itu sih Bu. Itu yang kalau misalnya lagi bertanya, itu yang nanti aku mau tanyain juga sama ibu ini. Ya, gitu. Nah, itu aku tuh merasa kayak kenapa sih kok aku kayak aku tahu jawabannya, tapi kok aku nggak berani angkat tangan gitu loh. Jadi tuh kayak setelah tahu jawabannya, jawabanku tuh benar gitu loh. Kan kayak menyesal banget, ya Allah kok benar, tapi aku nggak mau angkat tangan gitu loh. Gimana caranya biar kita tuh bisa berani buat angkat tangan gitu. Sebenarnya itu simpel sih. Kan kadang kalau moderator tadi ya menawarkan diri, siapa sih yang di sini mau tanya? Kita angkat tangan dulu. Kenapa angkat tangan dulu?
soalnya kadang kan ada banyak nih yang mau tanya dan kita tuh belum tentu ditunjuk, tapi setidaknya dengan angkat tangan itu sudah salah satu poin penting, poin penggugur bahwasanya kita tuh berani. Angkat tangan aja dulu. Nanti kalau udah ditunjuk, berarti langkah selanjutnya adalah mengutarakan. Nah, mengutarakannya kok malu, nggak apa-apa nih dengan ditulis dulu. Terus misalkan dengan cara yang singkat nggak apa-apa, harus panjang-panjang. Nah, kalau udah kan lega nih rasanya, aku udah ngungkapin nih. Kalau bener ya alhamdulillah, kalau salah ya nggak masalah ya nggak? Iya. Daripada kita merasa menyesal, kita tidak mencoba gitu ya. Ini dulu juga ibu pernah berpengalaman kan, aku tuh tahu jawabannya tapi kok takut gitu kan. Sempat sesekali itu memberanikan diri untuk angkat tangan karena iseng aja lah, terus kok ditunjuk beneran, akhirnya ibu ngomong tapi terbata-bata gitu sih. Akhirnya yaudah ibu tarikin aja sebisa ibu, walaupun singkat ya, sampai ada yang ngetawain ibu juga nggak peduli karena emang tujuan ibu kan untuk mengutarakan pendapat gitu ya. Ternyata bener. Nah itu menjadikan salah satu hal yang apa ya, menjadikan ibu tuh oh ya ternyata itu nggak apa-apa kalau enggak, yang salah itu kalau nggak boleh. Ya itu menjadi penyesalan tersendiri kayak gitu kayak apalagi kalau apa namanya pertanyaannya yang nggak dijawab itu ada beberapa, padahal yang kita jawab itu udah benar. Itu kayak penyesalannya kayak berlapis-lapis, terus kadang sampai kepikiran nggak sih? iya sampai kepikiran nggak bisa kejawab Iya, gitu. jadi kayak ngambang terus pengen Iya, gitu loh, pengen ya. kepengen gitu sampai mungkin besoknya sampai ya udahlah berlalu terus. Coba jadi testi. Boleh. Nah, dengan dicatat tadi, pokoknya ngomong sebisanya aja, nggak apa-apa. Salah satu orang kalau ingin public speaking berarti Ya, kan dengan cara dia ngomong sebisanya, sampai ketawain biarin, terbata-batain aja, sampai ngomong sendiri di depan cermin, atau misal tanya dulu nih ke temennya, kalau aku maunya kayak gini kira-kira gimana gitu. Bisa disolusikan kayak peragaan dulu gitu, modeling dulu. Kira-kira apakah ada yang bisa ditangkap? sudah banyak yang ditangkap dan mungkin dari saran itu tadi mungkin akan aku lakukan nanti kalau untuk presentasi atau ditunjuk nanti jadi manusia juga. Nah, kalau oke, jadi dari konseling yang sudah kita lakukan pada siang hari ini, kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari Mbak Angga? Kesimpulannya apapun yang kamu ingin lakukan coba aja dulu, selagi itu baik lakukan, kalau buruk tinggalkan. Terus kalau misalkan diketawain, apa kan? Ya udah. Iya, soalnya kan tujuan kita kan bukan untuk diketawain, tapi untuk melatih diri kita. Melatih diri Jadi kita. yang lebih baik. Gitu. Kalau diketawain berarti kalau misalkan dosa, yang dosa siapa? Mereka. Nah iya, bukan kita. Karena tujuan kita kan Iya. seseorang itu bergantung sama niatnya gitu. Iya. Apa-apa, speak aja, bisa sih. Walaupun takut gak apa-apa nih, tawa yang sampai- penting sampai lagi gemeter gitu. Apa? Yang penting udah nyoba. Kalau nggak nyoba-nyoba nanti ketunda tuh. Semakin kayak aduh. Nervous gak sih? Iya, Ya, coba dulu. Yang semangat ya. Iya. Terus pesan dan pesannya apa nih setelah mengikuti konseling pada siang hari? Kesan dan kesannya ya aku bisa aku bisa lebih itu sih, berani lagi. Itu sih pesannya, bisa lebih berani, bisa lebih percaya diri ya pokoknya ngikutin isi hati aja dulu. Aja bagus ya, keren seneng banget dengarnya. Terus setelah mengikuti konseling pada siang hari ini, kira-kira perasaannya Aida gimana? Lega sih, Tadinya gimana? tadinya kayak banyak kayak bisa apa namanya disaranin gitu konseling dong gitu, kayak banyak yang melintas banget gitu. Terutama yang tadi ingin ditanyakan itu tuh kayak selalu membuat aku tuh kayak gimana sih percaya gimana sih kok aku tuh nggak berani buat angkat tangan gitu, kayak ya bisa apa namanya dapat jawaban gitu. Tadi itu ya berarti kan yang kamu inginkan udah diberikan, terus yang kamu lakukan juga udah dilakuin, terus udah dievaluasi juga kan. Iya. Akhirnya planning berarti rencananya mulai dijalankan.
kalau misalkan bingung itu boleh ditulis dulu rencana aku apa ya kira-kira biar aku tuh terarah gitu mau jadi yang lebih baik itu aku harus kayak gimana. Kadang kan kalau kita nggak punya catatan kita bingung gitu. Iya, mulai dari mana Nah itu nanti kalau nggak ada bayangan lewat aja juga kadang bingung gitu. Iya. Gimana ya. Jadi nggak apa-apa ditulis atau misalkan gaya belajarnya bukan yang ditulis nih tapi digambar juga apa lewat gambar. Kalau estetik berarti dengan gerakan berarti praktek langsung praktek itu langsung aja. kayaknya lebih menantang yang langsung ya. Praktek pokoknya nggak apa-apa nggak peduli dihubungin apa. Jadi ini kurang lebih sudah 30 menit ya. Nanti kalau misalkan seiring berjalannya waktu kok ada pelaksanaan Mbak Ayu yang kurang ataupun mengalami kendala itu bisa menghubungi ibu. Jadi nanti kita bisa melakukan konseling di lain waktu. Jadi sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan Mbak Ayu? Sudah. Oh, puji Tuhan ya. Sebelum kita menutup konseling pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Di sini Bu, mohon maaf ya kalau banyak salah, mungkin Nggak apa-apa, Bu. ada solusi yang kurang berkenan atau gimana gitu ya. Terus Ibu terima kasih banyak karena dia sudah berkenan untuk hadir pada sesi konseling siang hari ini. Saya juga terima kasih sudah diberikan saran, terus kesempatan sudah sudah diberikan waktu konseling ini, sudah kesempatan brilian bagi saya. Kalau gitu ya, berarti saling ada tahu gitu kan gitu Iya. ya.